Kalau kita melihat bagaimana kondisi, Masya Allah, Sayyidil Walid Abah itu usia seperti sekarang itu termasuk salah satu yang jauh sekali beda dengan orang-orang pada umumnya. Kita sering mendengar dulu yang diceritakan sama Abah bahwa pengarang kitab Abi Syuja, kenapa usianya waktu di atas 100 tahun tapi kesehatannya masih terjaga? Beliau menjawab, katanya, hafidtuhu fis sighar fahafidhani Allahu fil kibar. Jadi aku jaga ketika mudaku dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah menjagaku ketika usia sudah sepuh tuh. Nah, itu pelajaran. Tapi pelajaran tersebut bukan sekedar dari yang berat-berat dulu, kita yang ringan-ringan dulu. Tiap hari biar Habibadi ya hari ini ya. Aulad yang tertirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore setelah kita melaksanakan salat berjamaah asar. Seperti biasa kita melanjutkan di dalam pembacaan sebagian kitab, dan biasanya kita hari Selasa membaca Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan sudah sampai pembacaan kita kepada adab-adab juga azkar yang berkaitan tentang beberapa zikir yang sunnah dibaca sebelum kita tidur. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud tidur di sini apakah tidur malam ataupun siang. Di sini Al-Fakir, alhamdulillah pada sore ini juga kita diberkahi Al-Habib Mahdi Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Mudah-mudahan beliau bisa rutin senantiasa mengontrol kita, karena kalau dulu Abah senantiasa mengontrol siang dan malam, siangnya langsung keliling, malamnya lewat CCTV. InsyaAllah kita semua juga akan mendapatkan perhatian dari beliau sebagai pengganti atau badal dari Abah, yang InsyaAllah semuanya tidak ada kurangnya sama sekali. InsyaAllah semuanya kita mendapatkan keberkahan dan perhatian dari beliau, Abah, dan juga para putranya. InsyaAllah, amin. Sedikit di sini Al-Fakir sebagai imtisalan di amr beliau ingin menjelaskan hanya beberapa hadis yang insyaallah di sini kita niatkan sebagaimana di bab pertama, bahwa zikir-zikir yang di sini untuk beliau Imam Nawawi menjelaskan termasuk zikir yang ringkas. Jadi di sini beliau tidak membawakan banyak hadis, hanya saja versi beliau ini termasuk ringkas. Adapun kita termasuk berat. Nanti ditutup oleh Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jika zikir-zikir tersebut kalau bisa semuanya dibaca, kalau tidak bisa maka sebisa mungkin setiap riwayat kita baca di dalam beda-beda waktu. Kalau tidak bisa juga maka beberapa riwayat yang sama kita sempurnakan dari riwayat yang lebih sempurna. Itu 3 thariqah Imam Nawawi menjelaskan di dalam kaifiyat membaca zikir-zikir yang diriwayatkan oleh beliau. Di sini satu hadis menjelaskan bahwa dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, jika beliau itu kembali ke tempat tidurnya. Kita sudah jelaskan dari awal bahwa yang dimaksud dengan firash, tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan firash artinya kasur, tapi sekedar tempat tidur, alas yang dibikin daripada serabut pohon kurma, yang dijelaskan oleh sebagian sahabat Nabi bahwa Rasulullah ketika bangun tidur itu terlihat bekasnya di tubuhnya, itu bekas anyaman daripada serabut kurma tersebut. Nah, kalau kita alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini mungkin kita laporan ini sebagian anak-anak kurang bersyukur dengan tempat tidur. Jadi mohon untuk senantiasa menjaga. Kita awal-awal di sini dulu sama Abah dibelikan kasur Palembang.
yang tipis. Bahkan saking sayangnya itu Abah, kita berangkat ke Hadramut suruh dibawa. Jadi kalau dulu anak-anak berangkat itu plus bawaannya selain pakaian dan kitab juga bawa kasur sama selimut. Itu bukan baru, tapi yang biasa dipakai di sini dibawa sampai ke sana tuh. Ini mesti dijaga. Sekarang setiap masuk anak-anak diberikan kasur baru, nggak ada yang kasur bekas. Itu tolong dijaga tempat tidurnya, termasuk ranjangnya. Itu bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk adab-adab yang mesti kita laksanakan di dalam menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ini zikir-zikir dibaca, kita laksanakan dulu syukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menjaga kenikmatan tersebut. Di sebagian tempat anak-anak kasur ada yang dibuang, nanti kita bersihin, udah bersih diambil lagi, nanti dijemur nggak diangkat, kena basah, akhirnya diganti lagi. Ada anak-anak bantalnya lebih dari satu kita ambil supaya jangan terlalu nyenyak tidur malamnya tuh, cukup satu. Tahu-tahu udah ada lagi cadangan. Jangan. Di kita walaupun sudah ada semuanya komplit, tapi sebisa mungkin jangan berlebihan. Membaca ketika beliau Rasulullah SAW sebelum tidurnya, Allahumma amti'ni bisam'i wa basari. Jadi beliau memohon kenikmatan senantiasa terjaga pendengaran dan penglihatannya itu sebelum tidurnya. Kemudian jadikanlah pendengaran dan penglihatanku ini al-warisa minni, yang mewarisi aku. Nanti disebutin apa yang dimaksud dengan waris ini. Artinya senantiasa terjaga, masih bisa mendengar jelas, masih melihat secara jelas sampai wafatnya. Jadi ini termasuk bukti bahwa orang yang senantiasa terjaga mata dan pendengarannya itu tidak semua orang, hanya beberapa orang. Kebanyakan orang itu kembali kepada ardalil umur yang mereka hina. Kadang-kadang mereka udah nggak bisa ngedengar, kadang-kadang udah nggak bisa ngelihat, kadang-kadang bahkan akal pun mereka pikunnya berlebihan. Nah itu kalau kita melihat bagaimana kondisi, Masya Allah, Sayyidil Walid Abah itu usia seperti sekarang itu termasuk salah satu yang jauh sekali beda dengan orang-orang pada umumnya. Tapi itu nggak bisa begitu saja didapatkan. Kita sering mendengar dulu yang diceritakan sama Abah bahwa pengarang kitab Abi Syuja, kenapa usianya waktu di atas 100 tahun tapi kesehatannya masih terjaga. Beliau menjawab, katanya hafidtuhu fil sighar fahafidhani Allahu fil kibar. Jadi aku jaga ketika mudaku dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah menjagaku ketika usia sudah sepuh tuh. Nah itu pelajaran. Tapi pelajaran tersebut bukan sekedar dari yang berat-berat dulu, kita yang ringan-ringan dulu. Termasuk fisik kita di sini suka dilarang tidur pagi, itu termasuk untuk menjaga kesehatan. Di sini juga diwajibkan setiap anak untuk latihan fisik sebulan sekali. Itu jangan malas-malasan. Belajar, disediakan air kita dari gunung, mandi yang rajin. Kemudian tempat tidurnya termasuk di sini ada larangan pakai anduk bareng-bareng, pakai gayung ataupun sabun bareng-bareng. Ini dilarang di sini. Ini termasuk untuk menjaga. Bahkan Abah suka ada bikin pengumuman di kamar. Itu kamar tidur buat tidur. Nggak boleh walaupun belajar di kamar. Kenapa? Karena mengganggu orang yang istirahat. Belajar ya di majelis. Itu bentuk banyak sekali, termasuk bangun malam, termasuk istilahnya dan yang lainnya. Itu selain zikir-zikir yang dibaca secara istiqomah juga kita menjaga secara zahirnya. Waj'alhumal warisa minna wansurni ala aduwi, dan berikanlah pertolongan kepada musuhku, wa arini minhu sa'ri, dan perlihatkanlah kepadaku bagaimana, istilahnya asalnya sa'ri ini dendam, artinya dendam yang terbalaskan. Jika ada orang-orang yang tidak baik kepada kita, maka kita memohon kepada Allah, tunjukkan takdirnya itu. Ketika dia mendapatkan musibah itu, kita bisa melihatnya bahwa orang tersebut telah berbuat tidak baik. Jadi setelah kita mendoakan kepada dia, kalau seandainya tidak bisa orang ini diomongin, tidak bisa diingetin, maka kita serahkan kepada Allah, sehingga kita berdoa, wa arini minhu sa'ri, perlihatkanlah kepadaku bagaimana sa'ri gitu. Jadi keinginanku untuk membalas kepada dia. Jangan kita balas sendiri, udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Apa yang saya mesti ngomong? Ditodong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.